Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan di salah satu taman di antara taman-taman surga, yaitu di majelis ilmu yang mulia. Majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama. Sebuah majelis yang orang-orang yang mendatanginya adalah pertanda bahwa dia dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis Al-Qur'an adalah majelis yang layak untuk seorang muslim dan muslimah meluangkan waktunya untuk duduk di dalamnya, karena seorang yang terbaik di antara kita adalah orang yang meluangkan waktu untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran yang utama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lainnya. Belajar bagaimana cara membacanya, belajar bagaimana cara menghafalnya, belajar bagaimana tafsiran dan maknanya. Dan sungguh Al-Quranul Karim adalah sebuah kitab suci yang mudah untuk dibaca, mudah untuk dihafal, dan mudah pula untuk dipelajari maknanya. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Qamar, dengan 4 kali pengulangannya Allah menyatakan, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diambil pelajaran. Fahal mim muddakir, maka siapakah yang mau mengambil pelajaran dari Al-Qur'an? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tafsir dari surat Al-Hujurat, surat yang disebut oleh para ulama sebagai suratul adab, surat yang berisi tentang etika, baik itu kepada sesama manusia dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah sampai pada ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada 2 orang dari kalangan orang-orang yang beriman itu berperang, fa aslihu bainahuma, maka islahlah, maka damaikanlah di antara mereka berdua. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, kalaulah salah satu dari golongan tersebut berbuat aniaya terhadap yang lainnya, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah golongan tersebut sampai mereka kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala.
fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl. Apabila golongan tersebut telah kembali ke jalan yang benar, maka damaikanlah di antara keduanya dengan cara keadilan. Wa aqsitu, berbuat adillah kalian, innallaha yuhibbul muqsitin. Karena Allah sesungguhnya mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ayat yang mulia ini, surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-9, adalah salah satu ayat yang memiliki sababun nuzul. Kita tahu bahwa hampir semua surat dalam Al-Quran, bahkan semua ayat dalam Al-Quran itu tidak memiliki sababun nuzul, kecuali hanya beberapa saja. Kenapa tidak ada sababun nuzulnya? Karena tidak terpenuhi dua syaratnya. Apa itu syaratnya? Yang pertama, hadis tidak bisa dijadikan sebagai sababun nuzul kecuali hadis itu adalah hadis yang bisa digunakan sebagai hujjah. Artinya hadis yang hasan minimal, dan kalau bisa hadis itu berderajat sahih. Sehingga hadis-hadis yang dhaif tidak bisa dijadikan sebagai sababun nuzul satu ayat atau satu surat tertentu. Kemudian syarat yang kedua, satu hadis tidak bisa dijadikan sebagai sababun nuzul kecuali terdapat qarinah, ada indikasi bahwa hadis itu sebagai sababun nuzul saat turunnya ayat atau surat dalam Al-Quran. Dan biasanya qarinahnya, indikasinya itu dengan kalimat fa'anzalallahu hadhil ayah atau wa nazalat hadhil ayah. Maka Allah menurunkan ayat ini atau telah diturunkan ayat itu. Dan ayat yang mulia ini, surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-9, turun berkenaan tentang kejadian pertikaian antara kaum Ansar dengan pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebagaimana dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ataita Abdullah bin Ubay." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau berkenan untuk datang ke tempatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Qala fantalaqa ilaihi wa raqiba himaran. Maka Nabi SAW pun akhirnya berangkat dengan mengendarai seekor keledai. Wantalaqal muslimuna wa hiya ardun sabihatun. Dan kaum muslimin mengikuti dengan berjalan melewati tanah yang ada semaknya. Falamma atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiba di tempatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, qala, maka Abdullah bin Ubay mengatakan, ilaika anni, menjauhlah engkau dari diriku, fa wallahi laqad adani natnu himarika, sungguh bau keledaimu itu mengganggu penciumanku, mengganggu hidungku. Qala faqala rajulun minal ansar, maka mendengar ucapan itu dari Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, salah seorang pengikut atau salah seorang kaum Ansar itu mengatakan, wallahi lahimaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan minka. Demi Allah, sesungguhnya bau keledai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih harum daripada bau tubuhmu. Qala faghadiba li Abdillahi rajulun min qaumihi, maka pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul pun marah. Qala faghadiba li kulli wahidin minhuma ashabahu, maka tiap pengikut itu saling adu mulut ya, mereka saling marah begitu. Qala fakana bainahum darbun bil jarid, maka akhirnya ketika sudah perang mulut, mereka akhirnya sampai saling memukul dengan pelepah kurma. Wabil aidi, kalau yang enggak megang pelepah pakai tangannya, mukul yang lainnya. Wabin ni'ali, yang bawa sendal pakai sendalnya. Jadi saling terjadi pukul-pukulan. Qala fabalagna annaha nazalat fihim, maka sampai kepada kami bahwa turunlah ayat kepada mereka, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua orang kelompok
dari orang-orang yang beriman yang mereka saling berperang, maka islahlah di antara keduanya. Meskipun ayat yang mulia ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, turun berkaitan tentang kejadian pertikaian antara pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya kaum Ansar dengan pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul, tetapi ayat ini berlaku umum. Sebagaimana kaidah dalam tafsir Al-Qur'an, al-ibratu bi umumil alfaz la bi hususil asbab. Bahwa pelajaran itu diambil dari umumnya lafaz, bukan dari khususnya sebab. Artinya, kalaulah nanti ada di kalangan kaum muslimin yang mereka bertikai ya, saling bermusuh-musuhan, maka kita diperintahkan untuk mengislah mereka berdua. Minimal kita tidak ikut untuk memperkeruh hubungan di antara mereka berdua. Sampai pun seandainya ada seorang yang terpaksa dia berdusta demi untuk tidak memperkeruh suasana, atau kalau bisa menjadikan mereka islah, maka dusta dalam hal ini tidak berdosa. Misalnya A dengan B ini saling bermusuhan dengan berbagai alasan mereka ya. Baik itu alasan ini, alasan itu, yang jelas mereka bermusuhan. Kemudian A misalnya bicara kepada antum bahwa B itu begini tentang kejelekannya B. Kemudian antum bertemu dengan B, ditanya, bagaimana pendapat A tentang aku? Maka di saat itu antum jangan menyampaikan apa adanya. Karena ketika antum jujur saat itu justru akan merusak hubungan mereka. Sampaikan bahwa A kirim salam kepada antum, A Masya Allah ingin bertemu dengan antum dan yang semisalnya. Intinya kata Nabi SAW, lam yakdzib man nama bainatsnaini liyusliha. Tidak dianggap sebagai dusta yang berdosa, seorang yang membujuk di antara dua orang yang bertikai agar keduanya damai. Akan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa manusia, itu kaum muslimin, setiap hari Senin dan hari Kamis, kecuali dua orang yang saling bermusuhan. Allah tidak ampuni dosa mereka. Maka pelajaran umum dari ayat yang mulia ini, bahwa apabila ada dua orang yang saling bertikai, kita berusaha untuk mengislahnya, berusaha untuk menyatukan mereka. Yang menarik ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sampai pun dalam urusan peperangan, ternyata seorang yang terjerumus dalam dosa besar, misalnya seorang berbunuh-bunuhan, ini kan dosa besar ini, ketika tidak didasari pada alasan yang syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala tetap menyebut mereka sebagai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa perbuatan dosa besar selain kesyirikan tidak mengeluarkan pelakunya, tidak otomatis mengeluarkan pelakunya dari agama Islam yang mulia ini. Sebagaimana perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitabnya Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau mengatakan, fi hatainil ayataini minal fawaidi ghaira ma taqaddam. Pada dua ayat itu ada faidah, ada pelajaran selain dari yang sudah saya sebutkan. Apa pelajarannya? Kata beliau, annal iqtitala bainal mu'minina munafin li ukhuwatil imaniyah. Bahwasanya peperangan di kalangan orang-orang yang beriman itu mengurangi ukhuwah imaniyah mereka. Jadi iman mereka berkurang gara-gara berperang. Walihada kana min akbaril kabair. Karena berperang, berbunuh-bunuhan termasuk dari salah satu dari dosa-dosa besar. Wa annal imana wal ukhuwatal imaniyah la tazulu ma'a wujudil qitali. Dan keimanan serta ukhuwah imaniyah tidaklah hilang karena kejadian pembunuhan, karena kejadian peperangan itu. Ka ghairihi, sebagaimana yang lainnya, minadz-dzunubil kabair, dari kalangan dosa-dosa besar, allati duna syirki, selain kesyirikan. Wa ala dzalika
madhabu ahli sunnati wal jamaah, dan demikianlah madhab pendapat ahlu sunnati wal jamaah. Kenapa perkataan ini kita bawakan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah? Ada pendapat dari kalangan orang-orang Khawarij, yarhamukallah, bahwa ketika seorang itu terjerumus dalam dosa besar, pembunuhan, misalnya pencurian, kemudian perzinaan, dan yang lainnya, maka menurut pendapatnya orang-orang Khawarij, mereka itu kufur, keluar dari agama Islam. Jadi pelaku dosa besar itu kafir. Nah, ternyata ada ayat dalam Al-Quran yang menyatakan kalaupun dua orang mukmin berbunuh-bunuhan, maka tetap diislahkan. Yang menarik, Allah mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minin. Mereka masih disebut sebagai orang-orang yang beriman. Artinya kalaulah dengan peperangan itu menjadikan kufur, seharusnya tidak disebut sebagai orang-orang yang beriman. Bahkan kalau kita lihat kronologi turunnya ayat yang mulia ini, satu itu kubunya Rasulullah dan sahabat Ansar, sedangkan satunya kubunya siapa? Orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Allah tetap menyebutnya dengan wa in ta'ifatani minal mu'minin. Kembali lagi bahwa akidah Ahlussunnati wal Jamaah menyatakan bahwa pelaku dosa besar tidak otomatis menjadi kufur, menjadi orang kafir. Tergantung apakah dia menghalalkan dan yang semisalnya. Tapi perbuatannya tidak mutlak menjadikan pelakunya kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-10, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka damaikanlah di antara saudara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Ayat yang mulia ini, surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-10, menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman itu disatukan dengan agama. Dimanapun mereka berada, dari qabilah apa, bahkan dari manapun mereka berasal, maka mereka dalam satu ukhuwah yang sama. Sehingga kaum muslimin itu dimanapun mereka berada selalu disatukan dalam ikatan ukhuwah yang sangat luar biasa. Tidak mengenal negara, tidak mengenal daerah, mereka dalam satu ukhuwah yang besar. Bahkan ukhuwah imaniyah itu, atau ukhuwah karena agama, persaudaraan karena agama, itu lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab, karena keturunan. Kenapa? Karena seorang yang berbeda agama, meskipun dalam satu nasab, maka mereka sebenarnya terpisah. Buktinya di dalam Islam, ketika ada bapak yang non-muslim sedang anaknya muslim, maka mereka tidak saling mewarisi karena mereka berbeda agama. Sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau mengatakan ukhuwatud din athbatu min ukhuwatin nasab. Persaudaraan karena agama athbatu, lebih kuat, lebih kokoh, min ukhuwatin nasab, daripada persaudaraan karena nasab, karena keturunan. Kenapa? Fa inna ukhuwatan nasabi tanqati'u bi mukhalafatid din. Karena persaudaraan karena nasab itu akan terputus dengan perbedaan agama. Wa ukhuwatad din la tanqati'u bi mukhalafatin nasab. Sedangkan persaudaraan karena agama itu tidak terputus karena perbedaan nasab. Dan persaudaraan ini adalah sebuah kekuatan yang besar. Kaum muslimin itu akan berkembang ketika mereka memperkuat ukhuwah di antara mereka. Sehingga seorang muslim, hendaknya antara muslim satu dengan yang lainnya, mereka saling mencintai, mereka saling membantu, dan mereka tidak boleh saling menzalimi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudaranya seperti sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ketika dia ingin mendapatkan kebaikan, maka seperti itulah dia memperlakukan orang lain. Dan seorang muslim
yang biasa membantu saudaranya. Ketika saudaranya membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, dia ikut andil dalam membantunya, maka orang yang seperti ini akan senantiasa dibantu dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan senantiasa membantu hambanya, maka nal abdu fi auni akhihi, ketika hamba itu selalu membantu saudaranya. Bisa jadi urusan yang sulit itu karena seorang tidak mau membantu saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan tentang ikatan ukhuwah yang luar biasa ini. Kata beliau, al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu itu saudara muslim yang lainnya. La yathlimuh wala yuslimuh. Dia tidak boleh menzalimi saudaranya dan dia tidak boleh membiarkan saudaranya terzalimi. Antum ingat hadis-hadis ini ya. Jadi ketika berinteraksi dengan sesama muslim, yang penting dia muslim. Apapun pemahamannya, yang penting dia muslim, antum ingat hadis ini. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lainnya. La yathlimu. Antum jangan mendolimi dia. Wala yuslimu. Dan antum tidak boleh membiarkan ketika dia didolimi oleh yang lainnya. Tadi kita sebutkan ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, bahwa ukhuwah ini kekuatan. Bukankah cepatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwah, bahkan membangun imperium besar dunia, hanya dalam waktu 23 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, ditambah dengan 30 tahun masa Khulafaur Rasyidin, itu jadilah imperium besar, sebuah poros besar dunia, itu agama Islam yang mulia ini. Apa awalnya? Nabi persaudarakan antara kaum muhajirin dengan orang Ansar. Bahkan sampai Sa'ad bin Ar-Rabi' yang begitu cintanya dengan Abdurrahman, karena sahabat saudaranya Abdurrahman yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman, bukan siapa-siapa, itu orang Mekah, dia nggak kenal awalnya, tapi ketika Nabi persaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi', maka Sa'ad mengatakan, "Wahai Abdurrahman, aku punya 4 orang istri. Silakan engkau pilih mana yang kau cintai, maka aku akan ceraikan." Sampai segitunya. Ini adalah ukhuwah yang luar biasa. Kita tahu bahwa Aus dan Khazraj, 2 suku besar yang ada di Madinah, tidak pernah akur. Selama 350 tahun mereka selalu berperang antar suku. Dan perang terakhir yang mereka selenggarakan adalah perang Bu'ath. Perang sebelum datangnya Nabi ke Madinah. Setelah Nabi datang maka mereka akur. Mereka saling membantu, bahkan mereka tolong menolong ketika di dalam perang bersama dengan orang-orang. Kembali lagi bahwa ukhuwah ini kekuatan besar. Dan setelah ini akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit yang bisa merusak ukhuwah. Ketika ukhuwah itu runtuh, kekuatan itu hilang. Berapapun jumlah mereka, maka kekuatan itu tidak ada artinya. Allah menyebutkan di antara perusak ukhuwah, yang pertama dalam ayat yang ke-11, "Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaumin, asa ay yakunu khairan minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum merendahkan kaum yang lainnya. Wala, bisa jadi kaum yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Bisa jadi dan wanita tidak boleh merendahkan wanita yang lainnya, karena bisa jadi yang direndahkan lebih utama daripada yang merendahkan. Jadi salah satunya yang perlu kita jaga, jangan sampai dalam interaksi sosial kita, terutama terhadap sesama kaum muslimin, ada perasaan menganggap remeh yang lain. Dia itu tidak berperan, dia tidak berfungsi dan semisalnya. Ini tidak boleh. Karena itu selain akan merusak hubungan ukhuwah, itu juga cerminan kesombongan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Kesombongan adalah ketika seorang menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan dia merendahkan orang yang lainnya. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berpaling saja dari Abdullah bin Umi Maktum,
Seorang yang tunanetra. Tetapi dengan kejadian itu Allah menegurnya dengan menurunkan surat Abasa wa Tawalla. Abdullah bin Maktum, seorang sahabat yang tunanetra, tetapi hatinya tulus, ingin belajar ilmu Islam. Bahkan di medan peperangan beliaulah yang membawa panji-panji peperangan. Meskipun tunanetra, beliau ikut andil dalam dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang seperti itu, sahabat yang sedemikian rupa tidak boleh diremehkan. Apalagi manusia yang lainnya. Jadi tidak boleh seorang muslim merendahkan muslim yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian mencela diri-diri kalian. Para ulama tafsir menyebutkan yang dimaksud wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Maksudnya janganlah kalian mencela orang lain yang menjadikan orang lain itu mencela antum, mencela diri antum. Kan biasanya kalau saling mencela itu berbalas mencela. Kenapa dia dicela? Karena dia yang mengawali mencela orang lain. Makanya Allah katakan wala talmizu anfusakum. Jangan engkau cela, jangan engkau rendahkan orang lain, karena dia pun akan membalas, mencela dan merendahkanmu. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian memanggil dengan lakop-lakop yang buruk, dengan gelar-gelar yang buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Dan seburuk-buruk panggilan adalah panggilan kefasikan setelah keimanan. Ayat ini ya, potongan ayat ini, wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling memanggil dengan lakop-lakop yang buruk, dengan gelar-gelar yang buruk. Turun berkenaan dengan seorang yang punya 2-3 sebutan. Jadi biasa di dalam masyarakat itu namanya satu, tapi panggilannya itu bisa lebih dari satu. Nah, ada seorang sahabat yang dia punya nama 2-3 panggilan. Dan dia biasa dipanggil dengan rekan-rekannya dengan panggilan yang dia tidak suka. Kata Jabirah bin Ad-Dhahak radhiyallahu ta'ala anhu, kana ar-rajulu minna. Ada seorang laki-laki di kalangan kami. Yakunu lahu al-ismaini aw thalathah. Yang dia punya 2-3 nama. Fayud'a bi ba'dihha fa'asa an yakraha. Dia dipanggil dengan sebagian namanya, jadi sengaja diplesetkan nama dia untuk mengundang kebenciannya. Qala fanazalat hadhil ayah. Maka turunlah ayat yang mulia ini, wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling memanggil dengan lakop-lakop yang buruk. Seorang yang tetap memanggil saudaranya dengan panggilan yang tidak baik, maka dia telah melakukan kezaliman. Allah mengatakan wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat dari merendahkan orang lain, dari memanggil dengan panggilan yang buruk, fa ulaika humuz zalimun, maka itulah orang-orang yang berbuat zalim. Ingat, kezaliman dengan sesama manusia adalah kezaliman yang tidak Allah biarkan pada hari kiamat kelak. Kita tentu masih ingat seorang yang muflis, seorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa dan zakatnya. Dia letih dengan amal salihnya. Akan tapi kata Nabi, wasyatama hadza, dia mencela orang di sini. Wa daraba hadza, dia pukul orang di situ. Dia makan harta orang di sini. Banyak kezaliman dengan orang lain. Sampai akhirnya pahala dia harus diberikan kepada orang lain. Dan dia ditimpakan dosa orang-orang yang menzaliminya. Inilah orang yang muflis, yang bangkrut. Letih dia di dunia dengan amal salihnya, tetapi di akhirat pahalanya dibagikan kepada orang-orang yang dulu pernah zaliminya. Jadi jangan sampai seorang muslim ini menjelek-jelekan, mencela muslim yang lainnya. Dan seorang yang biasa ya merendahkan, mencela, menghina muslim yang lainnya, apapun alasannya, maka ketahuilah bahwa orang ini bukanlah orang yang baik, tapi dia adalah orang yang buruk perangainya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihasbi mri'in minasyarri. Cukuplah seorang dikatakan buruk perangainya, buruk tingkah lakunya, an yahkira akhahul muslim, ketika dia punya pikiran untuk merendahkan,
meremehkan muslim yang lainnya. Kullu muslimi ala muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Muslim yang satu dengan yang lainnya itu haram darahnya, tidak boleh dibunuh, haram hartanya, tidak boleh dirampas uangnya, wa irduhu, dan dia haram kehormatannya. Ketika seorang dicela, direndahkan, maka dia telah merampas kehormatan muslim yang lainnya. Seharusnya muslim yang satu dengan yang lainnya itu seperti satu tubuh. Ketika ada saudara kita yang kena masalah, yang sedang kena musibah, maka semua ikut merasakannya. Sebagaimana Nabi SAW membuat sebuah perumpamaan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Permisalan orang-orang yang beriman di dalam masalah kecintaan, masalah kasih sayang dan kelemah lembutan, mathalul jasad, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, kalaulah ada bagian tubuh yang sakit, tada'alahu sairul jasadi bisahari wal huma, maka satu tubuh akan merasa tidak nyaman, enggak bisa tidur, bahkan mereka merasakan demam karena ada bagian tubuhnya yang terluka. Jadi seharusnya seperti itulah kaum muslimin, ketika ada yang mendapatkan musibah, ada empati, ada kepedulian, bukan malah muslim itu dicela dan dihina. Kemudian yang berikutnya, di antara perusak ukhuwah yang bisa merobohkan, meretakkan ukhuwah Islamiyah sehingga kekuatan kaum muslimin itu hilang. Yang berikutnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sesungguhnya sebagian dari berprasangka itu adalah dosa. Jadi berprasangka itu ada ya pikiran ya tentang suudzon atau pikiran tidak enak dengan orang lain. Itu terbagi dua ya. Ada prasangka yang tidak berdosa, ada prasangka yang berdosa. Allah mengatakan inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian dari persangkaan itu adalah dosa. Kata Sufyanus Tsauri rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa dzan, persangkaan itu terbagi dua. Kata beliau, adz-dzannu dzannani ahaduhum itsmun. Dzan itu, persangkaan itu ada dua, yang salah satunya itu berdosa. Apa itu? Wa huwa antadhunna wa tatakallama bihi. Ketika seorang itu ada persangkaan tidak enak, kemudian diucapkan. Jadi misalnya ada orang curiga dengan orang lain, dia katakan ini jangan-jangan nanti dicuri, ini jangan-jangan nanti diambil. Nah, ketika terucap, maka ini sudah masuk dalam kategori itsm, dosa. Wal akhar, adapun yang lainnya, laisa bi itsmin, dia tidak berdosa. Bagaimana itu? Wa huwa antadhunna wa la tatakallam. Yang dia ada persangkaan, ada kekhawatiran, ada tuduhan, tetapi tidak. Jadi ketika terucap itu sudah terhitung sebagai satu dosa. Yang pertama adalah suudzon kepada muslim yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tajassasu. Janganlah kalian tajassus, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, iyyakum wadh-dhann, hendaknya kalian jauhi berburuk sangka. Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena dhann, persangkaan itu adalah sedusta-dusta perkataan. Wala tahassasu, janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan. Wala tajassasu, janganlah kalian saling memata-matai. Wala tanajashu, janganlah kalian saling menghasut. Wala tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tabadaru, janganlah saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian menjadi hamba Allah yang bersaudara. Baik, sebelum kita teruskan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada potongan ayat ini ya,
ayat yang ke-12 dari surat Al-Hujurat, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hati kita dari kebencian kepada muslim yang lainnya. Bagaimana seorang muslim itu berusaha tidak berburuk sangka dengan muslim yang lain. Kalau masih bisa antum memberikan uzur ya. Oh, mungkin dia melakukan ini karena itu. Mungkin dia mengucapkan ini karena begitu. Maka silakan dilakukan. Sehingga pada saatnya antum akan mengatakan, oh Masya Allah dia ini karena khilaf saja. Karena dia lagi capek, karena dia lagi emosi dan seterusnya. Sehingga tidak ada suudzon dengan muslim yang lainnya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, seorang Khulafaur Rasyidin yang wafat tahun 23 Hijriah di Madinah. Beliau mengatakan, la tadhunnanna bi kalimatin kharajat min fimri'in muslimin su'an wa anta tajidu laha fil khairi muhtamalan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, janganlah engkau berburuk sangka dengan perkataan seorang muslim yang zahirnya itu kurang baik, wa anta tajidu laha fil khairi muhtamalan, yang engkau masih bisa memberikan uzur bahwa itu masih ada kebaikan di sisi yang lainnya. Jadi misalnya di grup WA begitu ya, ada yang posting begitu. Maka jangan langsung suudzon kepada orang yang memposting yang mungkin tidak cocok dengan kita. Maka kita berpikir, mungkin dia begini, mungkin maksudnya begitu. Karena kalau tidak, maka yang muncul adalah suudzon. Kenapa fulan seperti ini? Apa maksud di balik postingan ini? Akan muncul seperti itu, dan ini tidak bagus. Kemudian ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, ketika sudah muncul suudzon, biasanya langkah berikutnya adalah tajassus. Ketika sudah tidak enak, itu pertama, kemudian nanti nggak enak lagi, akhirnya jadi tumpukan masalah. Ketika sudah tidak nyaman antara fulan dengan fulan yang lain, maka langkahnya biasanya adalah mengkoleksi kesalahan fulan. Jadilah tajassus. Fulan itu tidak amanah. Fulan itu kalau utang nggak pernah dikembalikan. Fulan itu begini begitu, disebutkan, dikumpulkan kesalahan-kesalahan fulan, dan itulah tajassus. Setelah tajassus, maka yang terjadi adalah ghibah, sehingga Allah mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah salah seorang di antara kalian menghibah antara satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah engkau mau memakan bangkai saudaramu yang sudah mati? Tentunya engkau merasa jijik dengan bangkai tersebut. Sudah adzan ya? Belum ya? Baik. Jadi prosesnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, ketika seorang itu mulai tidak suka dengan saudaranya, kaum muslimin, berawal dari suudzon. Dan suudzon itu ngelawannya adalah dengan memberikan uzur. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan, kalau engkau bisa memberikan 30 uzur untuk saudaramu, maka berikan. Mungkin dia mengucapkan ini karena begitu. Atau mungkin karena begini. Mungkin karena anaknya lagi sakit. Mungkin karena ini. Berikan uzur. Sehingga kita tidak berburuk sangka dengan orang tersebut. Kalau itu sudah lewat, artinya tetap buruk sangka, biasanya langkah yang berikutnya adalah suka mencari keburukan orang yang diburuk sangkai. Kalau sudah terjadi buruk sangka dan sudah ketemu kesalahannya, dan sudah banyak dikoleksi, maka saat ada pemantiknya keluarlah ghibah. Jadi ketemu orang-orang yang membahas fulan, disebutin, oh fulan itu sama ana begini, dia begitu, keluar semuanya. Dan itulah ghibah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama-ulama kita khilaf tentang apakah ghibah itu dosa besar atau dosa kecil. Karena mengingat hukuman dari ghibah itu sangat mengerikan sekali. Sebelum kita bahas tentang ghibah ya, ini peringatan dari Nabi SAW agar seorang tidak suka melihat aib saudaranya. Jadi ketika membahas aib itu nggak suka dia. Kenapa? Karena kalau orang suka membahas aib orang lain, maka aibnya akan terbongkar meskipun aib itu dilakukan di tempat yang tersembunyi ada di rumahnya. Dan biasanya yang bongkar itu yang dekat sama dia. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya,
iyyakum, beliau mengatakan wala tattabi'u auratihim. Janganlah kalian mengikuti aurat saudara kalian. Jadi kalau pembahasannya sudah aib fulan, kejelekan fulan, jangan diikuti. Kenapa? Fa innahu man tattaba'a aurata akhihil muslim tattaba'ullahu auratahu. Barang siapa yang suka mencari-cari, mengikuti aurat, aibnya saudaranya kaum muslimin, apapun lah alasannya ya, karena dia nggak enak masalah bisnis, dikecewakan masalah perniagaan, macam-macam. Intinya dia itu mengikuti aib saudaranya, tattaba'allahu auratahu. Maka Allah yang akan mengikuti auratnya. Waman tattaba'allahu auratahu yafdahu. Kalaulah Allah sudah mencari-cari aibnya, maka Allah akan membongkarnya. Walau fi jawfi rahlihi, meskipun aib itu dilakukan di sebuah lubang yang ada di rumahnya. Jadi dia punya aib yang ditutupi, dia lakukan di tempat yang tersembunyi. Maka pada saatnya akan terbongkar aib itu. Kalau kita boleh berpesan, jika antum tidak ingin dijadikan bahan ghibah oleh orang lain, maka jangan suka menghibah orang lain. Karena orang yang suka menghibah orang lain, maka dia pun akan dihibah oleh orang lain juga. Karena disebutkan oleh Nabi, yafdahu, Allah akan membongkar aibnya. Apa itu ghibah? Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ghibah adalah membahas sesuatu yang kalau orang yang dibahas itu tahu dia tidak suka, itu ghibah. Temanya bisa beraneka ragam. Pokoknya antum bayangkan, kalau pembicaraan ini fulan tahu, marah apa enggak? Kalau misalnya Masya Allah fulan ini luar biasa, ringan tangan, suka membantu, berarti kan enggak marah, itu bukan ghibah. Tapi kalau misalnya tiba-tiba fulan datang, terus dia enggak suka, itulah ghibah. Antum harus pergi dari majelis itu. Karena majelis itu majelis yang tidak berkah, itu majelis banyak dosanya. Kata Nabi SAW, atadruna mal ghibah. Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah ketika engkau sebutkan sesuatu yang saudaramu enggak suka. Dibahas sesuatu yang kalau dia datang dia nggak suka dibahas itu, maka itulah ghibah. Maka para sahabat itu berusaha untuk menyampaikan udurnya. Kata mereka, kila, dikatakan oleh mereka, afara'aita in kana fi akhihi ma aqulu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu kalau yang kami bahas ini memang itulah dia? Dia memang punya aib seperti itu. Jadi memang kenyataannya seperti ini. Ya punya kekurangan di masalah ini. Qala in kana fi akhihi ma taqulu faqadih tabtahu. Kalaulah yang engkau bahas itu benar-benar aibnya, memang dia punya kelemahan di situ, itulah yang namanya ghibah. Ya itu ghibah kayak gitu. Jadi enggak boleh. Wa illam yakun fihi, kalau ternyata yang dibahas itu dia enggak punya kesalahan, jadi dilebih-lebihkan kesalahannya, maka faqad bahattah. Itulah bentuk fitnah, yaitu engkau telah berbuat kebohongan atas dia. Jadi membahas aib orang itu enggak ada baiknya. Kalau enggak tergelincir di ghibah, maka tergelincir di fitnah. Hati-hati. Semoga satu hadis yang akan kita bacakan menjadikan kita berhati-hati kalau membahas orang. Hati-hati. Kalau perlu enggak usah dibahas. Jadi pergi izin, udah, anak enggak mau ikut kalau seperti ini. Lebih aman karena Allah yang melarangnya. Kata Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik, semoga hadis ini menjadi benteng kita agar tidak suka membahas aib orang, apapun alasannya. Apapun alasannya. Kata Nabi SAW, lamma urijabi, ketika aku dimi'rajkan. Rasulullah dimi'rajkan itu di tahun 10 kenabian. Di tahun wafatnya Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu ta'ala. Beliau diangkat ke langit. Salah satunya untuk mendapatkan perintah sholat. Dan di antara hikmah yang lainnya, beliau ditampakkan surga dan neraka. Ketika itu kata beliau, lamma urijabi, ketika aku sedang dimi'rajkan ke langit, marartu bi qaumin, aku bertemu dengan kaum yazfaru lahum adfarun min nuhasin, yang mereka tuh punya kuku dari tembaga. Yahmashuna wujuhahum wa sudurahum,
Yang kuku tembaga itu digunakan untuk mencakar wajah dan dadanya sendiri. Fakultu, maka aku mengatakan, man haula iya Jibril. Mereka ini siapa wahai Jibril? Qala, kata Jibril alaihi salatu wassalam, haula illadina ya'kuluna luhuman nasi. Mereka lah dulu orang-orang yang ketika di dunia biasa makan dagingnya manusia. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka biasa menodai, menjatuhkan kehormatan manusia. Bayangkan begini ikhwah. Dalam satu majelis dibahas aibnya si A. Anggap saja begitu ya. Setelah selesai majelis, apa yang muncul dalam diri antum? Antum akan katakan, fulan ini kayak gitu. Akan rendah derajat dia gara-gara sudah dibahas aibnya. Itulah ghibah yang selama ini dilarang dalam agama Islam yang mulia. Jadi kembali lagi para ikhwah, ayat yang mulia ini semoga mengingatkan kita jangan sampai majelis-majelis yang ada berisi pembahasan aib orang. Apapun alasannya, selama dia muslim tidak boleh dibahas aibnya. Yang boleh kalau yang dibahas itu adalah orang non muslim. Karena Allah mengatakan ayyakula lahma akhihi maitan. Allah mengatakan dengan apakah kalian mau memakan bangkai saudaramu. Sehingga para ulama mengeluarkan dalam pembahasan ghibah tidak termasuk membahas aibnya orang kafir. Itu baru boleh secara agama. Tapi ketika dia Islam maka jangan dibahas aibnya. Sebagai penutup di ayat yang sangat utama ini, Anda bacakan cara taubat dari ghibah. Karena ghibah ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Seolah-olah Allah panggil kita, wahai orang-orang yang beriman, sudah berhentilah dari ghibah kaum muslimin. Kalian kembali ke jalan Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Sudah adzan ya? Sudah, baik. Kita bahas cara taubatnya setelah adzan ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Sebelum kita bahas tentang bagaimana cara bertaubat dari dosa ghibah yang sangat mengerikan ancamannya, kita coba murajaah dulu. Ada beberapa hal yang bisa merusak ukhuwah, merusak hubungan persaudaraan di kalangan kaum muslimin. Apa tadi? Di antara penyakitnya yaitu suka mencela orang lain, suka merendahkan orang lain. Ini dihilangkan. Kalau sudah mulai muncul pencelaan, maka dikikis agar tidak menjadi semakin besar. Kemudian ada 3 tahapan dosa yang juga menjadi perusak ukhuwah. Yang pertama adalah suudzon, ya, berburuk sangka dengan orang lain. Awalnya suudzon dulu, dan ini dikikis dengan memberikan uzur kepada orang tersebut. Yang kedua, kalau sudah suudzon adalah tajassus, mulai mengumpulkan kesalahan-kesalahan saudaranya. Ketika sudah banyak list kesalahannya, baru yang ketiga ghibah. Baru dibahas ghibah, dan ketika sudah ghibah maka yang ada adalah kebencian. Enggak ada lagi uzur, adanya kebencian, adanya kemurkaan. Jadi meskipun sama-sama kaum muslimin, yang ada adalah permusuhan, dan itu memecah kekuatan kaum muslimin. Maka para ulama menyebutkan tentang bagaimana cara taubat dari ghibah. Di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini. Beliau menyebutkan cara taubat dari ghibah. Yang pertama, seorang harus berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi berusaha tidak membahas aib orang. Dan coba ya antum praktekkan. Antum ketika tahu aib orang itu tutup mata. Antum praktekkan saja. Ada sebuah hadis dalam Sunan Abu Dawud bahwa Nabi itu tidak suka mendengar aib sahabatnya. Untuk apa? Agar beliau ketika ketemu sahabatnya itu perasaannya itu selalu positive thinking begitu. Tapi sayang hadisnya dhaif ya, didhaifkan oleh sebagian ulama. Jadi kita tidak bawakan dalam tafsiran ayat ini. Tapi ketika antum praktekkan, saat antum tidak tahu aib saudara antum, maka ketemu itu bisa dengan tulus begitu ya. Senyumnya itu enggak senyum tendensius, tapi senyum yang memang asli ya, senyum yang memang karena keceriaan bertemu dengan kaum muslimin. Taib. Para ulama kita menyebutkan cara taubatnya ada 2 selain berazam tadi. Kalau yang dighibai itu tahu bahwa dia dighibai, maka dia harus meminta maaf, meminta keridhaan. Loh, kan yang benar anak. Iya, tapi antum salah. Kesalahan antum itu kenapa dighibah? Harusnya antum nasihatin, tapi kenapa malah dighibah? Seperti itu. Jadi antum harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan tahu. Kalau yang bersangkutan tidak tahu, maka cukup antum memuji di tempat yang dulu antum mencela orang tersebut. Menyebutkan aibnya. Misalnya ada seorang menyebut aib seseorang di media sosial. Maka sejak saat ini antum puji dia. Cari kelebihannya apa. Masya Allah fulan ini suka membantu, suka ini dan seterusnya. Antum harus puji. Sebagaimana dulu antum pernah menjelek-jelekan. Itu kalau orang itu tidak tahu. Tapi kalau tahu antum harus minta maaf. Yaitu riba dibayar dengan pujian. Dan para ulama kita, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, itu menyebutkan ada 5 ribah yang dikecualikan. Yang ya boleh begitu. Yang dikecualikan. Apa 5 ribah itu yang boleh atau yang dikecualikan? Yang pertama, ketika ada kezaliman. Jadi misalnya ada seorang bekerja di sebuah perusahaan, kemudian ada yang berbuat zalim. Misalnya dia mengambil uang perusahaan begitu. Ini kan kezaliman. Maka yang melihat itu boleh menyampaikan ke pimpinannya. Kan kalau disampaikan kan yang bersangkutan pasti marah kan? Itu kan ghibah gitu. Tapi dalam hal ini diperbolehkan karena ada sebuah kezaliman. Orang ini berbuat zalim. Kemudian yang kedua, untuk merubah kemungkaran. Jadi ketika ada sebuah kemungkaran, ada keburukan, maka harus diceritakan, disampaikan apa kemungkaran yang terjadi. Menyampaikan kemungkaran itu untuk diselesaikan, diperbaiki, maka ini diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah meminta fatwa. Misalnya ada suami melakukan kekerasan kepada istrinya, istrinya melapor ke hakim. Ketika istrinya melaporkan aibnya suami, ini kan ghibah sebenarnya kan. Ketika suaminya datang kan pasti nggak mau. Pasti nggak suka, tetapi ini diperbolehkan untuk meminta fatwa. Karena kalau nggak disampaikan apa adanya, fatwanya berbeda. Kemudian yang keempat, untuk memperingatkan kaum muslimin yang lainnya. Misalnya ada orang yang
Kalau utang itu nggak pernah dikembalikan dan sudah utang 5M ke antum, misalnya begitu, saking banyaknya, ada orang yang juga mau utang lagi, mau diutangi lagi, dia mau pinjam ke saudara antum. Antum bilang, hati-hati, fulan ini punya masalah dalam masalah utang. Dia udah bawa uang ana 5M nggak balik-balik, misalnya begitu. Memperingatkan kaum muslimin ini boleh. Meskipun kalau kita lihat seandainya dia tahu kan marah. Tapi karena ini adalah peringatan untuk yang lainnya, maka ini diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ketika ada orang melakukan kemaksiatan terang-terangan. Jadi dia melakukan kemaksiatan kemudian dibuat story, dibuat status, disebarkan di medsos. Maka yang seperti itu tidak apa-apa digibah. Karena memang terang-terangan. Dia sendiri yang melakukan secara terang-terangan. Itulah 5 ghibah yang dikecualikan, yang tidak masuk dalam pembahasan dosa begitu. Taib. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Wahai sekalian manusia, kami menciptakan kalian laki-laki dan wanita dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kita para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika ada orang lainnya, terutama kaum muslimin, antum ingat ayat ini. Jangan merendahkan dia, bisa jadi di hadapan Allah dia lebih bertakwa daripada kita. Mungkin dia punya amalan ke orang tuanya yang kita tidak tahu. Mungkin dia biasa puasa Senin Kamis, dia puasa sholat malam, biasa sholat malam dan seterusnya. Intinya dia lebih bertakwa daripada kita. Maka kita ingat inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling utama itu bukan karena ini dan itu, karena suku ini suku itu, tapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini para jamaah, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengambil sebuah istidlal, sebuah dalil bahwa kafa'ah itu tidak berlaku kecuali dalam masalah agama. Misalnya ada seorang akan menikah, yang satunya misalnya beda suku dengan yang lain atau beda status ekonomi, maka pada asalnya tidak masalah ya. Kecuali yang masalah itu beda agama. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, qad istadalla bihadhil ayatil karimah. Telah diambil dalil oleh para ulama dari ayat ini, wa hadhil ahadits syarifah, dan dari hadis-hadis yang mulia, yang utama, man dhahaba minal ulama'i, dari madhabnya para ulama, ila annal kafa'ata fin nikah, sesungguhnya kafaah dalam pernikahan, sekufu itu dalam pernikahan itu, la tushtaratu, tidak dipersyaratkan, wala yashtaritu siwaddin, kecuali persyaratan hanya sekufu dalam masalah agama. Liqauli ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Kan Allah yang mengatakan beda suku itu enggak masalah, yang penting yang paling bertakwa. Kemudian kita teruskan sedikit ya, karena ya sudah di akhir surat ini. Allah mengatakan qalatil a'rabu amanna. Allah mengatakan orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah kalian belum beriman tetapi kalian sudah berislam. Ayat ini turun berkenaan dengan kejadian orang-orang Arab Badui dari Bani Asad bin Khuzaimah. Jadi Arab Badui dari Bani Asad bin Khuzaimah itu masuk Islam tanpa peperangan. Jadi mereka datang menyatakan keislamannya tanpa Nabi harus berperang untuk mengeluarkan energi pada mereka. Sehingga mereka mengatakan kunu amanna, kami ini sudah beriman wahai Rasulullah. Kemudian Allah perintahkan belum. Katakan kepada mereka kulu aslamna, kami baru berislam. Para ulama berdalil dengan ayat ini bahwa iman itu lebih khusus daripada Islam. Jadi kalau dibuat urutan ikhwati fillah, yang pertama ada lingkaran Islam, yang kedua ada lingkaran iman,
dan yang paling tinggi lingkaran ihsan. Itu tingkatannya. Berbeda antara mukmin dengan muslim. Itu yang antum perlu ketahui. Yang kedua, ketika ada hadis yang mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, misalnya begitu, tidak berzina seorang pezina ketika dia berzina dalam kondisi beriman, maka dia keluar dari lingkaran iman tapi dia masuk dalam lingkaran Islam. Bisa dipahami ya? Kan hadisnya mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina ketika dia zina itu dia sedang beriman. Iya, dia tidak beriman tapi dia masih muslim. Karena Islam lebih umum daripada mukmin. Jadi tidak otomatis yang dikatakan tidak beriman langsung kafir, begitu. Kemudian dari ayat yang mulia ini juga menyebutkan bahwa iman lebih tinggi daripada Islamnya. Ya, seperti itu. Kemudian dikatakan wa in la yalidkun min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya ketika kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak mengurangi pahala kalian sedikit pun. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, dan mereka tidak ada keraguan dalam keimanannya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun, yang mereka berjihad, berjuang untuk Islam ini dengan harta mereka dan dengan jiwa mereka, dan mereka lah orang-orang yang benar di dalam keimanannya. Jadi keimanan, pengakuan iman itu perlu dibuktikan dengan bukti yang nyata. Yang berikutnya, qul atu'allimunallaha bidinikum, apakah kalian memberitahu Allah tentang agama kalian? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Padahal Allah yang mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah menyatakan pada ayat yang berikutnya, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka itu yang tadi mengatakan itu, mereka merasa memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Jadi seolah-olah begini ikhwah, kehadiran mereka tadi, orang-orang Arab Badui itu seolah-olah kan kami ini masuk Islam membantu memperbanyak pengikut Islam. Kami ini berkontribusi loh dalam Islam. Kami membantu agama Islam ini. Maka Allah mengatakan qul la tamunnu alayya islamakum. Katakanlah bahwasanya janganlah kalian merasa memberi nikmat kepadaku dengan keislaman kalian. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Tapi justru kalianlah yang diuntungkan dengan Islam itu. Dengan kalian masuk Islam, kalian masuk surga. Jadi jangan merasa memberi manfaat kepadaku dengan keislaman kalian. Justru kalianlah yang ditolong dengan agama Islam yang mulia ini. Dari sini para jamaah, rahimani wa rahimakumullah, terambil sebuah pelajaran tentang tidak bolehnya atau bahkan tercelanya mengungkit-ungkit kebaikan. Tadi kan disebutin, kita ini udah masuk Islam loh, membantu kaum muslimin yang ada di Madinah. Ini kan ada kesan mengungkit-ungkit ya. Ini tercela dan disebutkan oleh Nabi dalam ancamannya, beliau mengatakan salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 kelompok manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat mereka, tidak akan mengajak bicara mereka, tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Mendengar hadis ini diulang 3 kali, maka Abu Dzar mengatakan khabu wa khasiru. Sungguh mereka ini orang celaka dan merugi. Siapa? Manhum ya Rasulullah. Siapa orang itu ya Rasulullah? Qala al-musbil, orang yang isbal, yang pakaiannya di bawah mata kakinya. Yang kedua al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib, dan orang yang bersumpah palsu untuk melariskan dagangannya. Tapi sebagai penutup ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ana bawakan perkataan Muhammad bin Sirin ya. Muhammad bin Sirin adalah salah seorang tabi'in di Basrah yang wafat tahun 110 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, ada orang yang mengatakan kepada saudaranya, seorang laki-laki mengatakan kepada seseorang, ahsantu ilaika kada wa kada. Aku telah berbuat baik kepadamu ini dan itu. Dan ucapan itu didengarkan oleh Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in di Basrah.
Maka faqala lahu Ibnu Sirin, Abdullah bin Sirin mengatakan kepada orang ini, uskut, diam. Fala khaira fi ma'rufi idza ukhsiya. Tidak ada kebaikan kalau dia dihitung-hitung. Hati-hati ibu-ibu kalau marah jangan sampai bilang, kan kamu udah tak beri ini, tak beri itu. Wah, ini enggak boleh. Itu disebut dengan manan. Itulah yang disebut dengan mengungkit-ungkit pemberian. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, akhir dari surat Al-Hujurat ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita orang-orang yang beriman untuk mengungkit-ungkit kebaikan kita, karena pada hakikatnya semua kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menutup, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Dan Allah lah yang tahu apa yang ada di langit dan ada yang di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Semoga surat ini bisa memberikan kesadaran kepada kita dengan adab-adab yang mulia, sehingga kita bisa memperbaiki etika saat bermuamalah dengan sesama manusia, terutama dengan sama kaum muslimin, agar kita menjadi orang-orang yang terbimbing sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.